Oke. Selamat malam semua, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Halo untuk semua jiwa-jiwa baru yang baru bergabung. Selamat datang di Komsel Keluarga Muda GC Holik GBI Kalvari. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Spesial dari Bali, rumahnya, tapi sekarang sedang berada di Jakarta. Kita belum pernah bertemu secara langsung kayak Kak Jessi, tapi puji Tuhan ada teknologi yang bernama Zoom, jadi kita bisa belajar sama-sama lewat Zoom. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kak Jessi dipersilahkan. Kalau mau sharing screen PowerPoint sudah bisa. Selamat belajar semua. Oke, selamat malam semua teman-teman, saudara-saudara di GC Holik GBI Kalvari Cirebon. Senang sekali bisa ikutan Zoom dengan teman-teman semua. Malam hari ini saya sharing firman Tuhan, nggak ada maksud menggurui sama sekali. Saya cuma mau sharing aja apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Well, tadi sudah disebut nama saya Jessi Lantang, istri saya satu namanya Ingrid, anak saya dua, yang pertama sudah sarjana hubungan internasional, dan anak saya yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment. Saya pun masih bekerja, saudara. Ya, kerjaan saya nggak jauh dari oven, dari kompor, dari dapur, ya. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh, dalam tanda kutip. Kalau saudara-saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkannya. Oke? So, malam hari ini saya berusaha jam 11 malam mungkin udah selesai. Enggak ya, 40 menit sudah selesai. Lalu kita ada tanya jawab, saya lihat tadi rundown-nya. Saya minta saudara-saudara semua bertanya karena saya adalah seorang yang mahir menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gampang. Oke? So, mungkin saya harus cerita dulu sebagai pembukaan sharing saya. Sebagai seorang pria yang salah satu hobi saya adalah pergi ke supermarket. Saya hobi ke supermarket, saudara. Supermarket buat saya adalah stress release. Jadi kalau saya udah penat gitu di dapur, saya biasanya ke supermarket terdekat. Kadang-kadang saya cuma mau beli satu item, contohnya saya cuma mau beli shampoo gitu ya. Saya harus keliling semua gang. Saya harus keliling semua gang sampai saya mendarat di kasir. Oke? Hanya untuk melihat semua warna-warni, semua benda-benda yang ada di supermarket. Nah, saya biasanya sebelum pandemi, saya ini beli Blue Band yang 2 kilo, mungkin ibu-ibu tahu, ya. Tulisannya Master Original, itu saya belinya selalu di supermarket yang namanya Lotte Wholesale, ya. Karena di Lotte Wholesale, harga Blue Band di situ cuma 95.000. Beda sama di Lotte yang bukan wholesale. Lotte yang bukan wholesale, harga Blue Band yang 2 kilo bisa sampai 110.000. Oke? Nah, selama pandemi, saya udah nggak pernah lagi ke Lotte Wholesale sampai hari ini. Karena hari ini, ya, saya kalau beli Blue Band yang 2 kilo, selalu sekarang lewat blibli.com. Kenapa? Lebih murah harganya dan banyak promonya. Ya, banyak free ongkos kirim, ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Oke? Nah, ini yang membuat beberapa supermarket, ya, salah satunya yang mereknya raksasa, bahasa Inggrisnya Giant, mulai tutup di beberapa kota. Di beberapa daerah Jakarta, di Bali, di Manado, saya lihat ya supermarket Giant ini mulai banyak yang tutup. Nah, alasan saya cerita ini sama teman-teman, saudara-saudara semua di Cirebon adalah begini. Hari ini banyak sekali hal-hal yang baru sedang bermunculan depan mata kita. Banyak banget. Ya, saya bisa kasih list panjang dan kita bisa duduk sampai pagi. Ngebahas semua hal yang baru yang sedang bermunculan depan mata saudara dan saya. Saya kasih contoh beberapa aja.
Zaman saya dulu jeans robek dibuang sama mama saya. Zaman sekarang jeans robek dijual, harganya mahal, banyak yang beli. Zaman saya dulu lulusan universitas dibilangnya anak baru. Zaman sekarang lulusan universitas dibilangnya ancaman baru. Oke. Zaman saya dulu kalau masuk restoran yang kita minta menu. Zaman sekarang orang masuk ke restoran yang diminta password duluan, bukan menu. Ya. Sebelum pandemi kita selalu mau ngumpul sama orang-orang positif. Tapi hari ini kita selalu pengen ngumpul sama orang negatif. Ya. 2 tahun lalu kita kalau bersin di tempat umum, kita diberkati sama banyak orang, bless you, gitu. Sekarang coba-coba aja bersin depan umum. Ya, kita bisa dikutukin satu RW. Oke? So, malam hari ini kita akan lihat apa yang Alkitab catat tentang kata yang itu. Kata yang namanya baru. Kita akan lihat apa yang Alkitab, apa yang firman Tuhan catat soal kata ini. Ya, saya akan bacakan dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Itu judul di atasnya manusia baru, new creation, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Saya senang banget sama istilah ini. Yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata kata baru ini diambil dari 2 bahasa Yunani. Ya, 2 bahasa Yunani. Kita akan mulai. Yang pertama namanya adalah neos. Neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Dan ini adalah konsep baru yang hanya 1 kali. Berita barunya cuma sekali kan? Saudara dan saya nonton berita hari Rabu, kita nontonnya hari Kamis, kita akan komentarnya kita sama semua pasti. Oh itu berita kemarin, udah viral kan kemarin? Saya udah di forward sama grup sebelah. Saya udah forward ke grup sebelah. Komentar kita pasti semua sama. Karena berita barunya hanya 1 kali. Nggak cuma itu. Sepatu baru waktu saudara pakai, dia nggak baru lagi. Dia langsung lecet, dia kena air hujan, keinjek sama temen, dan seterusnya. Oke, mobil baru keluar dari showroom, ya harganya langsung drop 30%. Dia nggak baru lagi. Yang seneng di dapur, kita kalau belah apel baru jadi 2, biasanya apel baru tuh warnanya putih gading. Kita diemin 1 jam, dia mulai melewati proses oksidasi. Warnanya berubah jadi kecoklat-coklatan. Dia nggak baru lagi. Oke. Nah, ini adalah konsep baru yang hanya 1 kali. Sayangnya banyak banget orang Kristen di JC Holic tapi nggak ada, ya GBI Calvary Cirebon nggak ada, ya banyak banget orang Kristen yang konsep barunya kayak begini, hanya 1 kali. Makanya banyak banget ya dari kita nih, kita ngerasa baru kalau kebaktian Natal doang kan? Kok belaga lupa gitu mukanya? Ya. Kita ngerasa baru waktu kebaktian tahun baru. Wih, ngerasa baru banget. Jahat banget lah. Jahat banget kalau setahun sekali. Seminggu sekali deh. Kita kalau kebaktian, kita ngerasa, wih, kayak di charge, kayak di tune up. Kita ngerasa baru. Karena di belief system kita, ya, di cara kita berpikir, baru hanya 1 kali. Sementara Yesus datang ke dunia, dia bawa konsep baru yang berbeda. Bahasa Yunaninya namanya kainos. Ya, kairos R-nya diganti huruf N, November. Kainos. Kainos bahasa Indonesianya tadi istilahnya Rasul Paulus yang saya senang banget. Diperbaharui terus-menerus. Itu yang Yesus bawa buat saudara dan saya. Jadi kita lecet, kita dibikin baru lagi. Kita jatuh, kita diangkat. Kita bikin dosa, dibikin baru terus-menerus.
Jadi barunya surga, kuota barunya surga untuk saudara dan saya, itu nggak terbatas sama sekali. Bayangin, ya. Dan ini seringkali nggak masuk di belief system, nggak di-download sama kita. Nggak masuk di cara berpikir, nggak masuk di paradigma kita. Kita cuma nyanyiin, tapi kita nggak percaya gituan. Kita nyanyiin, saudara. Saudara tahu pasti lagunya. Kasihnya Tuhan Yesus selalu baru. Tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu, kasihnya Yesus selalu baru tiap pagi. Wih, kita nyanyi tapi nggak di-download di sini. Makanya kita nggak percaya. Hah? Saya lecet dibikin baru lagi. Saya sakit hati, saya dipulihkan. Kita nggak percaya. Kita sulit percaya gini-ginian. Oke? Dan ternyata ini yang Yesus bawa. Oh, istri-istri kalau tahu kebenaran ini, kasih mereka akan baru tiap pagi buat suami mereka. Suami-suami kalau tahu kebenaran ini, kasih mereka akan baru setiap pagi buat istri mereka. Makanya buru-buru malam ini di-download, di-upgrade sistemnya. Ya, iOS-nya di-upgrade malam hari ini. Untuk kita punya konsep baru sesuai dengan apa yang Yesus bawa ke dunia. Nah, ada dua alasan saya mau bahas buat saudara dengan cepat, kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru. Yang pertama, alasan pertama namanya adalah intimidasi iblis. Wih, ini masalah serius. Iblis nggak punya kerjaan, tapi kerjaannya cuma satu, dan dia lembur. Kita kerjaannya 2-3, makanya lembur kan? Ya, toko kita ada customer 2-3 lagi, ada 5 orang lagi, makanya kita lembur. Ya, restoran kita tiba-tiba ada 5 meja belum pulang waktu udah mau tutup. Kita akhirnya lembur. Iblis kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Wahyu 12, dia kerjaannya mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Lembur kan? Siang dan malam kerjaannya. Oke? Dan kalimat yang keluar dari mulut iblis itu selalu sama, intimidasi. Kamu kan cerai, hah? Pelayanan-pelayanan lagi. Buat apa? Kamu kan selingkuh dari suami kamu. Kok angkat-angkat tangan di gereja? Buat apa? Hah? Ngaca dong. Kamu kan selingkuh dari istrimu. Kamu kan bohongin suamimu. Kamu kan bohongin atasanmu. Hah? Nyanyi-nyanyi lagu gereja lagi. Buat apa nyanyi lagu gereja? Nyanyi lagu Ed Sheeran aja. Nggak usah nyanyi lagu gereja. Bayangin, dia ngomong kayak gini siang dan malam. Dia ngomong kayak begitu terus. Makanya waktu orang Kristen diajak pelayanan di JC Holic, yuk ikut pelayanan, kita ngomongnya gini, jangan saya belum benar. Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Gue belum bener, nanti aja deh, saya belum bener. Istri saya aja dulu, suami saya aja dulu, saya belum bener. Waktu kita declare kita belum bener, neraka tepuk tangan. Wah, kejebak tuh orang. Karena itu tujuannya iblis. Ya, iblis selalu pengen saudara dan saya lihat ke belakang. Lihat ke belakang, tidak lihat ke depan. Tidak lihat ke depan masa depan yang sudah diberikan Kristus yang penuh dengan pengharapan. Tapi kita dibikin lihat ke belakang terus. Ingat ya saudara, waktu kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan tegur kita on the spot. Nah, kamu salah. Kita minta ampun, selesai. Case close, saya ulang. Case close, kasus ditutup. Oke? Nah, besoknya yang ingetin salah kemarin, bukan Roh Kudus. Siapa? Iblis. Kamu ngapain tadi malam? Nonton apa di kamar hotel? Kamu kan masturbasi tadi malam. Itu iblis. Ya, I know what you did last summer. Itu iblis. Ya, kita diintimidasi sampai akhirnya kita nggak bisa maju ke depan. Kita nyanyiin lagunya loh. Ya, sejauh timur dari barat. Tuhan buang dosa kita. Ya. Dan ini jeleknya Yesus. Saudara mesti tahu Yesus punya kejelekan namanya lupaan. Dia selalu lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Ya, makanya Rasul Paulus dia tulis kan,
pewahyuan buat jemaat Korintus. Kasih tidak simpan salah orang lain. Ini jeleknya Yesus. Dia lupaan. Sayangnya jeleknya Yesus nggak nurun ke orang-orang Kristen. Orang Kristen ingetan. Ya, kita ingat salah suami 10 bulan lalu, kita ingat salah istri tahun lalu, kita ingetan. Kita ingat-ingat salah orang tua 40 tahun lalu, kita ingat-ingat terus sampai sekarang. Pertanyaan sederhana, kalau kita suka ingat-ingat, ungkit-ungkit salah orang lain, Tuhan kita tuh siapa sebenarnya? Ya, karena Tuhan Yesus nggak begitu. Enggak. Yang tahu Pulau Bali pasti tahu, sejauh timur dari barat pasti nyanyinya sungguh-sungguh. Karena di Bali itu matahari terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Orang Sanur nggak bisa lihat sunset, orang Jimbaran nggak bisa lihat sunrise. Nggak bisa. Nah, sejauh itu Tuhan buang dosa dan salah kita. Sejauh itu. Saya punya kenalan seorang worship leader setahun sebelum pandemi tahun 2018. Ya, bukan Jenny, tenang aja Jen. Ya, karena worship leader ini cukup dikenal. Saya nggak akan sebut namanya. Nah, kita pelayanan bareng di sebuah gereja. Dan sebelum pelayanan di lounge gereja, dia datengin saya, dia manggil saya kakak. Kak, saya nggak bisa keluar, Kak. Saya tanya, keluar dari mana? Saya nggak bisa keluar dari pornografi. Oh ya? Yes. Saya sehari mesti nonton 6 kali pornografi. Bahkan teman-teman pelayanan, kalau mau pelayanan di gereja, mereka lagi ngumpul berdoa, saya mojok dulu ke daerah yang nggak ada CCTV-nya. Saya mojok, saya nonton dulu. Habis itu saya ambil mikrofon dan saya sapa jemaat. Shalom saudara-saudara. Dan ini saya udah lakukan bertahun-tahun dan saya merasa bersalah, tertuduh. Waktu dia lagi ngomong gitu keluar air mata. Dan dia melanjutkan ceritanya. Kak, saya udah didoain sama banyak pendeta ngetop. Wih, pendeta ternyata ada yang ngetop ya saudara. Ya, saya udah didoain sama pendeta ngetop. Ya, pakai cara apa aja udah. Ditumpangin tangan udah, semua udah. Tapi tetap saya nggak bisa keluar dari pornografi. Saya bilang sama worship leader ini, kamu pernah coba klaim 2 Korintus 5 ayat 21? Dia tanya, apaan itu Kak? Gitu. Rasul Paulus bilang, Yesus yang nggak mengenal dosa, dibuat berdosa karena kita. Ya. Dan bahasa Inggrisnya ngomong gini, I'm the righteousness in Jesus Christ. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Oh iya Kak, saya pernah baca ayat itu. Maksudnya Kakak apa? Nah coba, kalau lagi nonton pornografi, klaim ayat itu. Klaim apa? Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Oh, Kakak yang benar. Saya bilang sama dia, ya terserah kamu mau pilih yang mana. Mau merdeka total, apa terus main sandiwara? Iya sih, saya pengen merdeka total. Nah coba, nggak ada salahnya mencoba. Singkat cerita, bulan Februari tahun 2020, sebelum kita di lockdown, saya ketemu lagi sama worship leader ini. Dia peluk saya erat-erat. Dia bilang, Kak, berhasil. Ya, saya bilang sama dia, coba cerita. Dia cerita, waktu saya mulai klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba, Kak, nonton yang sehari 6 kali, turun sehari sekali. Makin turun, seminggu sekali. Makin turun, 6 bulan sekali. Kak, hari ini saya udah merdeka total dari pornografi. Saudara, saya cuma mau kasih tahu saudara, teman-teman semua, bahwa orang ini merdeka dari belenggu, bukan pakai kekuatan sendiri. Ya, ada kekuatan lain, ya, ada kekuatan salib, kekuatan juru selamat kita yang membuat orang ini merdeka total. Gak cuma untuk pornografi, sakit hati juga sama. Tiap orang yang nyakitin saudara itu datang di kepala saudara. Coba klaim, ya, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara mungkin tertuduh dengan masa lalu saudara. Ya, waktu itu datang iblis coba mengintimidasi. Saudara, senjata satu-satunya saudara klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya nggak akan lupa cerita anak saya mencahin piring. Waktu anak saya dua-duanya tentunya masih kecil. Ya, Pangeran dan Angel. Pangeran pecahin piring, sama kakaknya diintimidasi. Ayo lo dimarahin Daddy. Dia datang ke kamar saya, dengan takut saya gendong dia, masih kecil waktu itu.
Saya tanya, "Pangeran ada apa?" Dan dia langsung straight to the point, tapi suaranya pelan banget. Dia bilang, "Piring pecah, Dad." Saya tanya, "Siapa yang pecahin?" Dia jawab, "Aku." Lalu saya bilang sama dia, "Loh, kamu nggak luka, nggak berdarah, nggak kenapa-napa?" "Enggak." "Loh, Pangeran, hati-hati lain kali. Piring kita bisa beli lagi. Tapi kamu harus hati-hati dengan barang pecah belah. Piring, gelas, vas bunga, kamu harus hati-hati." Jadi Dedi nggak marah? Enggak. Dia langsung gesturnya pengen minta turun dari gendongan saya. Dia turun, dia keluar kamar saya, ketemu kakaknya lagi. Kakaknya intimidasi dia lagi. "Ayo lo, dimarahin sama Dedi." Dengan pedenya dia keluarin lidah buat kakaknya. "Bu, aku udah ngomong sama Dedi dan Dedi nggak apa-apa kok." Ya, saudara, sesimpel itu kita sama Tuhan. Sesimpel itu. Tinggal jujur kok sama dia. Jangan janji. Salahnya orang Kristen, kita janji-janji. Janji Tuhan, nggak mau ngerokok lagi. Janji nggak mau lihat pornografi lagi. Janji nggak mau selingkuh lagi. Saya udah ngelihat bertahun-tahun. Orang yang janji selalu kepleset lagi dan kepleset lagi. Tapi orang yang jujur, mereka akan dipulihkan dan ditolong sama Tuhan Yesus. Karena dia Allah yang setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa, dia akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Itu Tuhan Yesus kita. Dan ini yang disebut dengan good news. Kabar baik. Orang Kristen mesti jadi agen kabar baik. Ya, udah berapa lama nih orang Kristen, kita punya panggung, punya mimbar, punya digital platform, tapi kita pakai ini semua untuk nyebarin bad news. Kabar buruk, lo dosa, bangkrut lo nanti. Hah? Lo kumpul kebo, toko lo bangkrut nanti. Kita selalu nyebarin bad news. Dan ingat saudara, orang kalau dengar bad news, kabar buruk, dia cuma jadi takut. Yang kedua, jadi munafik depan teman-teman gerejanya. Jadi munafik, jadi main sandiwara. Tapi orang yang dengar kabar baik, mereka akan berubah. Ya, coba aja, saudara dengar Air Jordan sale 90%, mandi pasti yang cowok-cowok. Ngantri lo tokonya, nggak peduli. Karena apa? Dengar kabar baik, orang berubah. Yang ibu-ibu ada tas, toko tas sale 80%, mandi. Ya, saya rasa nggak akan hilang dari ingatan kita sebelum pandemi. Ada travel fair, ya itu ngantrinya sampai kayak kaki 1000 ngantrinya. Orang willing untuk ngantri, bayar harga karena dengar kabar baik. Apalagi ada kabar yang menyatakan bahwa dosa saudara dan saya diampuni 100%. Seharusnya kita berubah. Dengar kabar baik, seharusnya kita berubah. Menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Ya, saya paling senang sama ceritanya Petrus sebenarnya. Petrus itu semalaman lihat bad news, kabar buruk. Tapi Petrus berubah waktu dia lihat kabar baik. Tiba-tiba perahunya penuh dengan ikan sampai hampir tenggelam. Dan habis perahunya merapat, Yesus bilang, mulai hari ini kamu bukan penjala ikan, kamu penjala manusia. Pertanyaannya, apa yang datang duluan? Kabar baik duluan atau perubahannya Petrus? Kabar baik duluan. Ya. Good news will lead men and women into repentance and change. Kabar baik akan menuntun banyak orang kepada perubahan dan pertobatan yang sesungguhnya. Ya, itu dia kabar baik. So, 2 tahun belakangan ini kita udah sering mendengar kita harus cuci tangan. Malam hari ini saya mau ajak teman-teman di GBI Calvary, JC Holic, ya. Selain cuci tangan, jangan lupa cuci hati kita. Supaya kita jadi pembawa virus good news. Pembawa virus kabar baik. Dan virus ini nular dengan cepat. Saya udah saksikan ini di Bali, di Jakarta. Orang dengar kabar baik malah mau berubah. Bukan nggak tahu diri. Ya, bukan dengar good news, wah bikin dosa aja terus. Bukan gitu. Tapi jadi berubah total hidupnya. Karena Tuhan Yesus kita, dia adalah Allah yang membawa kabar baik. Oke? Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru? Yang kedua nih alasannya adalah kita punya paradigma yang salah tentang kata yang namanya dunia. Salah. Ya. Kita nggak sendiri, karena muridnya Tuhan Yesus itu juga ada yang begitu, namanya Yohanes. Kita seringkali kalau dengar kata dunia, kita mikirnya itu tempat. Dunia itu tempat. Dan Yohanes juga seperti itu. Yuk, saya mau bacain buat saudara ayatnya Yohanes 21.
ayatnya yang ke-25. Yohanes 21. Ayatnya yang ke-25. Alkitab bilang gini, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Oke? Jadi Yohanes ini punya paradigma bahwa dunia itu tempat. Makanya dia tulisnya begini, masih banyak yang dibuat Yesus, tapi kalau saya tulis semuanya, nggak ada rak buku yang cukup. Nggak ada perpustakaan yang bisa nampung tulisan saya. Ya, agaknya dunia ini nggak punya cukup tempat. Karena dia berpikir dunia adalah tempat. Malam hari ini saya mau yakinkan teman-teman di GBI Calvary, di JC Holic, ya, tolong diganti ya mindset kita bahwa dunia itu bukan tempat. Yang tempat itu namanya bumi. Makanya bahasa Inggrisnya beda. Ya, bumi itu earth, dunia itu world. Oke? Lalu dunia itu apa? Dunia adalah sistem yang ada di dalam planet bumi. Bosnya namanya iblis. Kok pastor bisa tahu bosnya namanya iblis? Iya, karena dia ngomong sama Yesus. Di Matius 4 ayat 8 dan 9, kalau kamu menyembah aku, saya akan kasih kerajaan dunia buat kamu. Iblis ngomong gitu sama Yesus. Ya. Nah, kata dunia adalah kata yang paling banyak ditulis di Injil Yohanes. Saudara nggak lupakan ayat Alkitab paling terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya. Makanya Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang yang terjerat oleh sistem dunia. Bosnya namanya iblis. Oke? Nah, Tuhan ngomong dari kitab Kejadian sama ciptaannya selalu pakai kata bumi. Saudara pasti tahu lah. Taklukkanlah bumi, bukan dunia. Kejadian kan? Pengkhotbah 1 ayat 4. Seminar-seminar anak muda ini selalu pakai ayat ini. Generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Saudara nggak lupa kan doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara nggak lupa tentunya Wahyu 21, kita nanti akan mengalami langit dan bumi yang baru. Oke? Jadi jelas ya, bumi itu tempat, dunia adalah sistem yang ada di dalamnya. Bosnya namanya iblis. Nah, kita semua tahu bahwa Yohanes di akhir Alkitab kita, dia tulis 3 kitab lagi. Dan tulisannya keren semua di situ. Keren-keren banget. Dan di situ Yohanes sudah jadi dewasa. Dan di situ dia udah tahu bahwa dunia itu bukan tempat. Dia udah tahu. Berubahnya di mana? Kalau kita telusuri Alkitab kita, Yohanes berubahnya di Kisah 1 ayat 8. Waktu Yesus mau terangkat ke surga. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. So di sini Yohanes berubah. Oh, bumi itu tempat, dunia bukan. Yuk kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-19. Kalau saudara scroll ke atas itu judulnya Iman Mengalahkan Dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yohanes sudah paham. Ya, dan saya percaya saudara tahulah. Yohanes tulis ayat yang terkenal juga 1 Yohanes 4 ayat 4, saudara masih ingat, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah, orang-orang Kristen, mau dia pelayanan kayak ya, mau dia rajin kebaktian, kalau terjerat sama sistem dunia, mereka akan jadi orang-orang yang duniawi. Oke? Dan tolong orang-orang Kristen ya, jangan suka goreng-goreng kata duniawi ini seenak kita. Kita seringkali ya satu nonton di rumah, satu di bioskop di 21. Yang pergi ke 21 kita ngomong gini, lu duniawi lo. Nggak gitu sebenarnya. Ya. Satu minum air putih, satu minum red wine. Yang minum red wine kamu duniawi kamu. Satu denger Hillsong, satu denger Ed Sheeran. Yang denger Ed Sheeran kamu duniawi lo, lagumu tuh duniawi. Kita suka ngomong kayak gitu. Well, coba kita lihat apa kata firman Tuhan soal duniawi. Yuk mundur 1 Yohanes 2.
1 Yohanes 2 ayat 15, 16, dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, dan 17. Alkitab bilang gini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ini dia. Apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup sombong. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. So, duniawi ini saudara. Ya, orang yang terjerat dengan keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong. Di gereja ada banyak, cuman di GBI Kalvari yang nggak ada. Di gereja banyak ginian. Ya, pelayan-pelayan Tuhan banyak, udah melayani tapi duniawi banyak. Saya sedih banget kalau ada pelayan Tuhan diundang keluar kota. Minta hotel bintang 5, minta pesawat bisnis kelas. Minta. Kalau dikasih nggak apa-apa. Ini minta. Terus nanti bisnis kelasnya di-post ke story di sosial media, kita mulai menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Ya. Saya sedih banget sama anak-anak sekolah Alkitab 5 tahun belakangan ini, ya. Jangan dipukul rata, tapi mostly ini kebanyakan. Saya dulu waktu ikut sekolah Alkitab, kalau ditanya, Jess, kenapa masuk sekolah Alkitab? Saya selalu jawabnya, saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Dan banyak teman-teman saya jawabnya seperti itu. Anak-anak sekarang ditanya, kenapa masuk sekolah Alkitab? Mereka jawabnya begini, iya biar amplopnya tebel. Itu yang mereka jawab. Kita melayani, tapi duniawi. Oke? Saudara, saya cuma ingin ajak saudara, ya, di JC Holic, supaya kita jadi orang-orang yang tidak duniawi. Saudara mungkin bertanya, Pak, saya punya tas baru emang nggak boleh? Boleh. Punya sepeda baru nggak boleh? Boleh. Punya mobil baru? Boleh. Tapi pertahankan gaya hidup seperti restoran Padang. Sederhana. Setuju? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Kalau kita berhasil dalam usaha, ya pekerjaan kita, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan menyombongkan diri. Ya, pakai sosial media untuk bekerja dan untuk inspire orang lain. Jangan untuk impress orang lain. Jangan untuk pamer tuh sosial media. Lagi makan di sini, makan di restoran ini, lagi segala macam untuk impress, untuk menyombongkan diri. Sekali lagi, sosial media pakailah untuk bekerja, ya, untuk saudara mungkin punya jualan apa, ya, dan pakai itu untuk menginspirasi orang lain. Sederhana. Karena saya percaya orang yang tidak duniawi, merekalah yang akan menaklukkan bumi. Orang yang menaklukkan bumi adalah orang yang tidak duniawi. So, saudara, ini 2 alasan kenapa banyak orang Kristen nggak bisa jadi manusia baru. Well, saya akan tutup dengan cerita tentang orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang dari tahun 70-an, mereka adalah orang-orang yang menguasai di planet bumi ini dunia elektronik. Saudara pasti tahu lah, Sony, Toshiba, semua dikuasai sama orang-orang Jepang. Nah, di Jepang itu ada tradisi di top manajemen yang duduk tuh mesti orang tua. Di Jepang punya budaya seperti itu. Jadi karena mereka merasa raksasa, mereka tiap tahun itu naik gunung ya untuk yearly meeting, rapat tahunan. Mereka bawa perempuan yang tentunya bukan istri mereka bawa minuman keras, dan mereka turun gunung dengan strategi yang sama seperti tahun sebelumnya. Cara menjual, cara marketing, cara promosi, dan lain sebagainya. Oke? Mereka nggak sadar negara tetangga mereka. Anak-anak mudanya mulai brainstorming dan banyak yang percaya Yesus. Nama negaranya Korea Selatan. Singkat cerita, satu hari lahirlah satu teknologi namanya Android.
Singkat cerita pertanyaan saya, saudara kalau ke mall, ke pusat perbelanjaan, saudara lebih sering lihat tulisan Sony sekarang atau tulisan Samsung? Samsung jawabannya. Samsung tulisannya ada di mana-mana. Ya, dan kalau saudara cek ini Sony, Toshiba, berapa tahun lalu mereka udah hampir gulung tikar. Ya, Panasonic, Sharp, mereka hampir gulung tikar. Ya, karena ada gelombang baru tiba-tiba muncul. Sama seperti tadi, ya, supermarket giant dengan blibli.com. Sama. Hari-hari ini banyak sekali hal yang baru sedang bermunculan ya depan mata kita semua. Kita harus menyambutnya. Jangan marah. Ya, kalau gereja mesti jalanin kebaktian dengan new normal. Ya, dengan prokes yang ketat. Disambut, jangan kesel, jangan marah sama Tuhan. Karena ini hal baru akan menuntun kita kepada hasil yang baru. Ya. Proses yang baru akan menuntun kita kepada mujizat yang baru. So, disambut semua yang baru. Ya. Sebagai bagian terakhir, dari tadi terakhir melulu. Saya Juli lalu kena COVID. Dan cukup parah. Dan saya ini adalah seorang yang makanan favorit saya itu roti, saudara. Roti. Saya punya roti favorit, isinya itu selai kacang sama selai stroberi digabung. Ya. Nah, waktu ada virus COVID di dalam saya makan itu roti, saya nggak habis. Istri saya sampai bingung, kamu biasanya 2 tuh roti, nggak sampai 5 menit udah habis. Ya. Nah, waktu saya sembuh dari COVID, puji Tuhan, semua karena karunia dari Tuhan. Waktu saya sembuh, saya tarik pelajaran. Luar biasa ya. Itu roti favorit saya, waktu ada virus COVID, saya nggak pengen, bahkan nggak habis. Nggak habis tuh roti. Saya percaya, saudara, waktu kita download virus good news, virus yang dibawa sama Tuhan Yesus, ya, diperbaharui setiap hari, diperbaharui terus-menerus. Ini virus good news. Waktu kita download dalam hati pikiran kita tiap hari, tiap pagi. Dosa enak, tapi tiba-tiba kita nggak pengen. Karena nggak pengen mah nggak mau, tuh beda. Nggak mau tuh menyombongkan diri, wah gue nggak mau. Hati-hati, satu hari bisa mau. Ya. Tapi kalau kita nggak pengen aja terus. Kayak saya sama kodok gitu. Dari kecil sampai kapanpun, orang nawarin, Pak, ini suike enak. Nggak, saya udah putus hubungan sama kodok. Dari saya kecil. Saya nggak pengen. Ngebayangin dia hidup, nggak banget tuh binatang. Ya, nggak banget. Nah, sama. Waktu kita ada virusnya Tuhan Yesus, kita sadar bahwa kita diperbaharui terus-menerus. Dosa emang enak, tapi tiba-tiba kita bisa nggak pengen melakukannya. Saudara, sambut semua yang baru. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ya, saya percaya semua yang baru, mujizat yang baru akan selalu mengikuti langkah saudara. Kita akan masuk ke ruang tanya jawab. Silahkan bertanya. Amin, thank you, Ko Jesse. Sama-sama. Ya, thank you, Kak Jesse. Apa namanya? Guys, ada yang mau bertanya? Langsung aja. Ini, sorry, sinyal saya nggak stabil di sini. Suara. Halo? Sorry, Kak, sinyal saya nggak stabil di sini. Kayaknya Jawa lagi penuh banget nih, Cirebon. Harus mudik. Dari tadi sinyalnya biar terus. Guys, ada yang mau bertanya? Terima kasih sekali lagi buat Kak Jesse untuk firman-nya yang keren banget. New di sini. Percaya ya teman-teman, sekarang kita diperbaharui terus-menerus sama Tuhan Yesus. Lecet, bener lagi. Lecet, bener lagi. Yuk, ada yang mau bertanya? Nggak harus sesuai yang firman Tuhan yang dibagikan, nggak apa-apa ya, Kak Jesse. Soalnya kita keluarga muda semua di tempat ini. Untuk pertanyaan pembuka saya dulu deh, Kak Jesse. Tentang baru ya, Kak Jesse. Kan tadi kan udah dibilang sama Kak Jesse, kalau misalkan baru itu ya melakukan kesalahan diampuni sama Tuhan, melakukan kesalahan diampuni sama Tuhan. Nah, masalahnya kalau konteksnya di keluarga, di suami istri, ini gimana, Kak? Kayaknya
kayaknya realitanya nggak segampang itu deh gitu. Apalagi dalam tanda kutip kalau kita bicara keruwetan-keruwetan yang terjadi ya, mengenai soal mertua, prioritas suami atau prioritas istri ke mertua, lalu berjanji akan membagi prioritas dan sebagainya, tapi terulang lagi, dan terulang lagi itu gimana tuh, Kak Jessi? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah sense of kedewasaan kita. Ya, sense of maturity. Kita dewasa apa enggak? Karena jadi tua tuh udah pasti, tapi dewasa tuh pilihan setiap daripada kita. Ya, kita nggak mungkin berjalan sebagai pria dewasa atau wanita dewasa berjalan dengan kelemahan kita setiap hari. Nggak mungkin. Ya, itu namanya orang yang nggak dewasa. Oke, jadi orang yang dewasa adalah orang yang meminimize kelemahan mereka, tapi mereka akan memaksimais kelebihan-kelebihan mereka. Itu dia. Jadi kalau kita dengar kabar baik ini, tadi saya udah sharing juga, ini bukan tools supaya kita mikir gini, oh saya bikin salah aja terus. Enggak. Makanya saya kasih contoh tadi, ada toko sepatu diskon. Kita akan berubah. Kita dengar kabar baik, kita akan berubah. Ya, berubah jadi orang yang lebih baik, bukan orang yang lebih buruk. Dan itu namanya kita semakin dewasa di dalam Kristus. Itu dia jawabannya. Thank you, Kak Jessi. Jawabannya ada yang mau tanya? Yang lain? Jangan saya terus, yuk, guys. Kak Jessi, Balinya di mana? Balinya? Ini Kak Jeje di Bali, Kak Jessi. Oh, di daerah mana? Di Renon. Di Renon. Oh, Renon, nggak jauh dong. Iya, pagi kita di Kerobokan biasanya. Di Kerobokan? Kerobokan. Cel? Renon. Renonnya di mana, Jen? Di Tukat Badung, Kak. Sanur. Oh, oke. Wah, tiap hari bisa lihat sunrise ya? Iya, Denny tiap pagi ke sana tuh, naik tiap weekend sepedaan ke Sanur. Mau tanya apa, Kak Jeje? Iya, Kak Jessi kapan-kapan kalau pulang ke Bali. Oke. Ntar abis Lebaran kayaknya ke sana. Wah, mantap. Ayo yang lain, ada yang mau tanya apa? Apa yang lagi dialami boleh, jangan malu. Atau enggak, untuk menyamarkan kalau lagi pengalaman sendiri, bilang aja, ini teman saya curhat gitu. Nggak apa-apa, kan ini Komsel gitu ya. Jangan ada yang tertuduh, jangan ada yang apa. Jangan ada yang malu-malu. Pengalaman teman-temannya ya boleh diceritakan, boleh ditanyakan. Apa ya? Biasanya Kak Jessi kalau lagi mau lebaran gini, isunya bukan isu keuangan, bukan isu finansial ya kalau menurut saya, tapi lebih ke isu yang tadi itu memanage emosi itu Kak Jessi. Karena kan capek banget pasti ya. Nggak ada bantuan Mbak, nggak ada bantuan siapapun, semua lagi berjuang sendiri-sendiri, keluarganya sendiri-sendiri. Nah itu gimana tuh Kak Jessi, pengalamannya Kak Jessi deh, maksudnya beserta dengan istri waktu anak masih kecil-kecil, masih balita, gimana sih cara memanage emosinya gitu ketika lagi capek, ketika lagi pikirannya banyak, dan lain-lain itu kita harus gimana biasanya Kak Jessi? Simple sih, sebenarnya kita harus setel mindset kita aja. Dan ada budaya yang seringkali kita nggak lakukan waktu kita lagi nyuci piring, waktu kita lagi mandiin anak, waktu kita lagi nyebokin anak. Ada satu budaya namanya mengucap syukur. Karena seringkali mengucap syukur itu kita disuruh WL, ya, kita cuma disuruh waktu lagi kebaktian, dan akhirnya mengucap syukur cuma di mulut, bukan sikap hati. Ya, sikap hati kita thankful seharusnya. Tapi yang terjadi adalah sikap hati kita menggerutu. Ya, kita bersungut-sungut selalu. Settingan kita begitu. Ya, ini yang perlu dirubah setiap hari, bahwa mau ada pembantu, kita mengucap syukur karena ada kehadiran mereka. Ya, waktu mereka lagi mudik, kita mengucap syukur, oh ternyata pembantu itu luar biasa, bisa bantuin kita.
ya. Ternyata mereka luar biasa, mereka adalah asisten rumah tangga yang luar biasa. Karena kalau nggak ada mereka, ya kita mesti bikin semuanya sendiri. Nah, itu perlu kedewasaan. Sekali lagi kita harus menata emosi kita, menata pikiran kita, dan kalau thankful itu ada di dalam hati kita, ya, saya percaya kita semua akan nggak gampang emosi. Nggak gampang emosi. Saya juga kadang-kadang manusia saya masih keluar juga, ya, apalagi kalau udah macet di Jakarta. Terus ada motor yang kurang ajar misalnya, ya, atau di Bali juga mulai banyak sekarang motor-motor yang di Sunset Road tuh ya suka main seenaknya kalau jalan, terus kita lagi capek, tapi saya kembali mengingat gitu, iya ya, mungkin mereka lagi buru-buru, mereka lagi ditunggu sama anak-anak mereka, ya, mungkin mereka ada yang urgent dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya akhirnya tenang, ya, tenang sendiri, ya, terhibur sendiri, dan seterusnya. Gitu, Marcelina. Ya, Kak. Yang dewasa harusnya yang ngalah, yang dewasa yang sabar. Ya, yang waras ngalah lah, yang waras ya. Ya, masalahnya kalau udah capek tuh kebanyakan nggak warasnya daripada warasnya ya. Pengalaman ya, Cel. Itu pengalaman teman saya, Kak. Oh, ya. Enggak, ini nggak bisa on cam ya saya. Kalau on cam lihat ekspresi saya langsung pada gitu semua ya. Ada yang mau curhat lagi? Ada yang mau tanya lagi, guys? Ayo jangan malu di sini. Nggak ada yang menghakimi siapa yang lebih baik, siapa yang lebih buruk. Nggak apa-apa. Yuk, ada yang mau ditanya? Lele. Lele lagi ngurus anak kayaknya. Semua di sini ini isunya Kak Jessi udah pada mudik mbaknya. Jadi lagi pada stres kayaknya. Ada yang mau tanya? Ko Edi? Kang Dede? Nah, kan hadir tuh dia anaknya. Aduh, udah ngantuk nih. Ada pertanyaan apa? Ya, Kak Jessi, thank you. Relate banget sharingnya sama sehari-hari. Bener banget. Sering kali kayak, apalagi kan berdua doang ya di rumah misalnya. Kok ngampunin, gitu lagi. Ngampunin, gitu lagi. Sering kali kayak udah ngomong misalnya, ya nggak akan telat lagi, atau ya kan kadang suka, apalagi kalau udah lapar ya, suka emosi, nggak nyadar suka ngebentak gitu. Tapi kadang suka gitu lagi secara nggak sadar, meskipun menurut dia tuh nggak ngebentak gitu, tapi ya prakteknya sih ngebentak lagi gitu kan. Kadang forget and forgive ya kayak, tapi nggak bisa yang namanya cewek kan, apalagi cewek ya, biasanya seringnya kayak yang dulu keinget lagi, sedangkan kalau cowok kan biasanya pikirannya lebih ya udahlah gitu. Nah, gimana supaya apa ya, ketika jatuh keinget lagi nggak yang makin capek gitu, nggak burnout capeknya, tapi supaya ya bener yang kata Kak Jessi, yang kayak Tuhan Yesus yang harus punya maafin lagi, tapi manusiawi itu susah banget gitu Kak. Nah, gimana Kak? Oke. Ya itu, jawabannya itu, kita harus download tiap hari, kita harus mengerti lebih dalam lagi kasihnya Tuhan Yesus sama kita. Ya, bahkan dia menggambarkan gerejanya tuh mempelainya dia. Bayangin, gereja itu jauh banget dari sempurna. Tapi dia bisa bilang bahwa gerejanya tuh mempelainya dia. Berarti dia benar-benar komit untuk menerima gereja tuh apa adanya. Dan itu yang saya jalanin sama istri. Ya, justru saya mau coba mengasihi kekurangannya istri. Saya mau coba menerima kekurangannya dia. Dia juga sebaliknya begitu. Dan orang-orang yang diterima kayak begini biasanya akan lebih tahu diri dibanding dibentak-bentak, ya, dimarahin, ya, istilah anak sekarang ya ngegas gitu ya, ngegas di rumah, ya. Itu malah menjadi-jadi biasanya. Ya, makin menjadi-jadi, makin diulang-ulang, makin disengaja, akhirnya hubungannya nggak sehat. Dan ya, untuk pasangan suami istri yang masih baru-baru, adain waktu untuk ngobrol berdua. Adain waktu sampai kapanpun.
Ya, ingat anak-anak itu bukan prioritas nomor 1. Tapi pasangan adalah prioritas number 1 di rumah. Pasangan kita. So, seminggu sekali, 10 hari sekali, coba keluar. Mumpung kita orang Indonesia, anak-anak bisa dititip di mertua. Mumpung ya. Karena di Eropa tuh susah gitu-gituan. Oke, di Amerika tuh susah gitu-gituan. Kita mumpung orang Indonesia bisa kayak gitu, coba pergi berdua, ngobrol, tukar pikiran sama tukar perasaan. Ya, itu agenda ngobrol. Dan itu penting banget. Mudah-mudahan jawaban ini membantu ya, Marlin. Thank you, Kak. Thank you Kak. Sama-sama. Marlin ini babynya 2 kembar. Wah. Jadi mungkin lagi huru-hara ya di sana Luar ya. biasa. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Ya, di sini anaknya rata-rata gitu Kak, masih baby born, newborn sampai 3 tahun, paling besar berapa? 5 tahun? 6 tahun mungkin ya. 7 tahun. Jadi newbie semua. Siapa lagi yang mau bertanya? Elita atau siapa? Iya, halo. Selamat malam, Kak. Malam. Malam. Iya, ini tuh saya tuh mau tanya. Kalau cowok tuh emang untuk berinisiatifnya tuh kurang atau gimana sih? Emang semua cowok Pak? Enggak, orang-orang tertentu aja gitu tuh, Kak. To the point ya, Kak. Iya, jadi tuh gini ya, mumpung nggak ada nih, orangnya lagi lembur belum pulang. Jadi tuh ya, kalau misal saya kan ya pernah sakit gitu tuh. Terus anak kan, jadi kan saya tepar tuh. Nah terus anak tuh dibiarin aja gitu. Ya saya tuh pas bangun, kok anaknya belum mandiin lah atau gimana. Terus ya dia tuh ngomong nggak disuruh gitu tuh. Jadi tuh seakan-akan tuh kok nggak ada inisiatifnya banget gitu tuh. Jadi tuh kan yang ada cewek kan males tuh, males ribut ya. Jadi ya udah pendem aja dalam hati. Apa emang semua cowok kayak gitu atau gimana ya cara untuk ngobrolinnya juga, mau ngobrolinnya juga udah keburu emosi dulu gitu. Udah urusin sendiri aja gitu. Gitu sih Kak. Oke. Kebanyakan kaum pria memang seperti itu. Kurang inisiatif. Ya. Karena wanita didesain Tuhan jadi penolong. Oke. Dia berpikir, wah ada penolong. Padahal banyak pria juga mesti sadar bahwa penolong artinya adalah lebih kuat daripada yang ditolong. Makanya Tuhan mendesain keluarga tuh luar biasa banget. Ya, walaupun cewek itu lebih kuat, tapi prianya diangkat jadi kepala rumah tangga. Dan istrinya suruh nunduk sama suami, suruh nunduk. Padahal mereka lebih kuat loh. Ya, kaum pria bisa terima statement ini? Kalau nggak bisa terima, saya akan kasihin berapa bukti. Dengan adanya IREX dan kuku Bima membuktikan bahwa kaum pria tidak kuat. Oke? Dengan wanita yang hamil 9 bulan membuktikan kaum pria nggak kuat. Mereka yang PMS setiap bulan membuktikan kita nggak kuat. Kita kuat cuman angkat meja, angkat bangku, kita kuat. Tapi mereka lebih kuat secara fisik sebenarnya. Ya, mereka kuat banget. Nah, pria-pria kalau makin tahu kebenaran seperti ini, mereka akan respect istri mereka. Respect. Nah, kalau belum, coba ngobrol baik-baik, jangan ngegas. Ngobrolnya baik-baik. Jangan sampai, ngobrol tuh penting, mesti dijadiin acara yang spesial. Jangan ngobrol sambil ngurus anak, bla bla bla, akhirnya jadi emosi. Dua-duanya emosi. Cari waktu. Terus nanti diobrolin baik-baik. Sayang, waktu itu aku sakit, aku bangun, kamu ternyata belum loh. Belum mandiin anak, segala macam gitu. Kamu tolongin aku kayak sambil dielus-elus gitu loh. Ya, kan udah nggak emosi ngobrolnya. Jadi jangan ngobrol saat lagi emosi, jangan. Akhirnya jadi ngegas, akhirnya jadi saling melukai, dan itu bahaya. Gitu. Jadi jawaban saya seperti itu. Cari waktu,
Waktu udah nggak emosi untuk ngobrol berdua. Oke? Lanjut Kak, pertanyaan lanjutannya ya Kak. Nah. Kalau lagi emosinya, menyalurkan emosinya gimana? Nah, ini ya, ini pertanyaan bagus karena banyak banget suami dan istri waktu mereka emosi ya, dan mereka nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya saling melukai. Dan ini bahaya banget, bahaya banget. Waktu emosi, coba untuk calm down. Mulai thankful sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Gitu dong. Ya, kan kita anak-anak Tuhan. Kita mulai Tuhan, terima kasih. Saya capek hari ini. Terima kasih Tuhan, saya nggak mau emosi. Coba. Oke, coba dilatih gini-ginian. Karena semua yang baik itu hasil daripada latihan. Nah, kita seringkali ini jarang latihan firman Tuhan. Ya, kayak contohnya kasih itu sabar. Coba latihan sabar. Kita seringkali nggak mau latihan gini-ginian. Apalagi yang sabar gitu, nggak mau. Dan biasanya kalau kita baru minta, Tuhan saya mau latihan sabar, langsung ujian biasanya. Tiba-tiba istri kita kenapa, laki kita kenapa, suami kenapa, tiba-tiba di jalan ada motor gimana, ya biasanya langsung ujian. Dan waktu kita emosi, selalu ada suara lembut yang mengatakan, tadi kamu minta sabar katanya. Ini soal ujian dikasih, kamu masih gagal. Nah, cobalah kalau lagi emosi, lagi panas, untuk tidak berkata-kata. Itu dia jawabannya. Sabar itu latihan ya, Bu Ibu, Marcel, Lele, Elita, Kak Jeje, semua ibu-ibu. Nah, itu Ya. Elita masih 1. Saya maklumi dulu 1. Jadi harap dimaklumi El 1. 3 aja masih suka lupa. Pi anaknya ada 3 loh ini. Jangan kayak lajang jalan sendirian gitu. Jadi sabar aja, nggak apa-apa. Ini Biasa pertanyaannya Elita keluar, suami saya langsung sabar ya Mama. Ya tersindir loh. Thank you loh. Iya kan cewek kan pengennya dingertiin ya waktu zaman pacaran tuh dia tuh kayak tuh mencari tahu kenapa gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya lebih slow gitu tuh, jadi tuh lebih emosi lah, lebih nggak kayak dulu gitu tuh ya gitu drama. Ya, memang beda. Pacaran sama berumah tangga tuh beda banget. Ya, pacaran itu beda lah, gamenya beda sama berumah tangga. Karena begini ya, kasih itu bukan feeling-feelingan, tapi kasih itu adalah cinta tuh keputusan. Ya, jadi coba praktek, coba exercise gini-ginian. Ya, kasih itu sabar. Sabar kan bukan feeling. Sabar keputusan, mau sabar apa enggak? Gitu loh. Kasih tidak simpan salah orang lain, kasih tidak cemburu. Oke, so dipraktekkan ini tiap hari. Ya, ambil keputusan saya tetap mau sayang sama dia. Gitu ibu-ibu muda. Thank you. Terima Pak. kasih. Ya ibu-ibu, praktek dulu ya. Sabar itu latihan. Cinta atau kasih itu keputusan. Bersyukur itu keharusan. Ya, jadiin budaya bersyukur. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Kak, pertanyaan lanjutan lagi. Tadi kan kalau emosi maksudnya kayak gitu, jadi apa ya? Calm down dulu, habis itu nanti seminggu depannya atau berapa hari kemudiannya baru diomongin berdua kayak gitu kan. Cuma kadang lupa kalau nggak saat itu dikeluarkan gitu. Itu gimana ya? Iya, catat. Things to do and things to say to my husband. Oh, bisa, boleh. Thank you. Ya. Thank you. Hari ini sangat diberkati, diingetin. Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, jadi paradigma baru tentang dating ya, Kak. Dating untuk khususnya pasangan suami istri itu ya things to talk itu. Jadi apa yang harus dibahas gitu, bukan masalah pengenalan lebih dalam yang kayak modelnya orang pacaran gitu ya. Iya, Jesse Holic please, ngobrol adalah agenda prioritasnya suami dan istri, ngobrol. Ya, pria pakai pikiran, wanita pakai perasaan. Jadi mesti tuker perasaan dan tuker pikiran. Jadi pas ngobrol mesti saling dengar.
Ya, jangan satu lagi ngobrol, satu lihat handphone, satu lihat nonton drakor. Itu bukan ngobrol namanya. Ngobrol adalah handphone disimpan semua dan ngobrol. Tatap-tatapan gitu ngobrol. Ya, didengerin. Ya, makanya Tuhan ciptain kuping kita ada 2, mulut ada 1. Supaya kita rajin mendengar. Oke, jadi ngobrol tuh penting banget. Kalian mesti tahu bahwa masalah perceraian terbesar hari ini alasannya adalah komunikasi. Alasan pertama. Ya, alasan seks, ekonomi dan lain sebagainya itu urutan keberapa. Jadi komunikasi itu adalah alasan pertama kenapa banyak suami istri yang bercerai. Jadi cobalah ngobrol, atur waktu untuk ngobrol. Nggak ada waktu, adain waktu untuk ngobrol. Oke? Oke, nanti kita bikin fellowship ya, teman-teman. Agendanya ngobrol, oke? Akan di-arrange ya sama Lele, sama saya, dan sama beberapa tim mungkin. Nanti sekalian kita meet up ya. Yuk, pertanyaan terakhir. 1 pertanyaan terakhir. Ada yang mau lanjutan? Giliran udah ngomongin emosi aja pada keluar semua. Tadi kemana aja, Bu? Enggak. Kurang relate ini. Ayo, 1 pertanyaan terakhir. Mungkin ini ya, Kak Jessy, kalau misalkan udah terlalu ruwet, maksudnya dalam tanda kutip diobrolinnya juga susah gitu, karena satu merasa dia benar, satu merasa dia juga benar gitu. Apakah butuh konselor atau butuh pihak ketiga atau apa? Terutama masalahnya yang melibatkan keruwetannya tentang orang tua nih, tentang mertua gitu. Gimana, Kak Jessy? Oke. Ada alasan namanya ada senjata namanya menerima. Karena kita suami istri sekarang ini nggak bisa mengalahkan Adam dan Hawa. Karena mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia karena tidak punya mertua. Oke? Jadi kita nih nggak bisa mengalahkan mereka. So ada senjata namanya acceptance. Menerima mertua dengan apa adanya mereka. Menerima mereka ya dengan semua kekurangan mereka, dengan semua ya mulut mereka yang bikin sakit hati, kita harus terima dan melepaskan pengampunan. Nah, kalau cara ini udah gagal, nah suami istri harus tetap bersatu, cari jalan keluar. Kalau ada uang lebih, mungkin bisa pindah rumah, mungkin bisa move ke apartemen, ya. Tapi ingat harus tetap hormat sama orang tua. Oke, karena itu firman Tuhan. Hormat sama orang tua. Firman Tuhan nggak pernah bilang denger-dengeran sama orang tua, nggak pernah. Ya, kita harus hormat tapi sama orang tua. So kalau masalahnya udah pelik banget, ya, acceptance udah nggak ada, penerimaan udah nggak ada, boleh manggil pihak ketiga. Ya, bukan selingkuhan ya yang dipanggil, tapi yang dipanggil adalah konselor. Betul. Ya, siapa panggilan kamu? Marcel, Kak. Cel. Ya. Ya. Itu. Okay. Jawaban dari saya itu. Thank you guys. Jadi untuk semuanya sekali lagi diingatkan, kalau memang butuh penolong atau pihak ketiga, tolong diseleksi pihak ketiganya, konselor ya, maksudnya usahakan yang sudah menikah dan berbahagia dengan pernikahannya, jangan dia juga bermasalah terus kita curhat ke orang yang lagi bermasalah ya guys. Jangan ragu dan jangan malu, itu boleh ya, kalau konsultasi dengan konselor itu boleh untuk membutuhkan, suara saya bisa didengar? Untuk apa ya, untuk kita sama-sama konsultasi gitu. Ya, suara saya bisa didengar? Halo? Oke? Jelas, Cel, jelas. Ya, saya rasa segitu dulu ya. Untuk kenang-kenangan yuk kita mau foto sebelum kita doa tutup. Boleh aktifin kameranya sebentar. Recordingnya boleh di stop, Kak